Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini Ia telah memberi rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga saya masih diberi kesehatan, sehingga saya bisa memaparkan video tentang penelitian saya yang berjudul Implementasi Pendidikan Multikultural untuk Meningkatkan Karakter Peserta Didik dalam Mata Pelajaran PAI di SDN 02 Petekean. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam saya haturkan kepada junjungan saya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang saya nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video tentang proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian pendidikan yang diampu oleh dosen tercinta saya, yaitu Husni Mubarok SPDI MPDI. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rosi Hoirunisa dari kelas 6 PGSD Alapan Unisnu Jepara. Langsung saja, latar belakang dari penelitian saya sendiri yaitu negara Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam dengan populasi lebih dari 200 juta jiwa. Indonesia juga kaya akan suku, budaya, adat istiadat, hingga agama, sehingga wajarlah semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keanekaragaman ini mengharuskan pendidikan di Indonesia berbasis pendidikan multikultural yang menanamkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan agar setiap orang dapat saling menghormati dan menghargai serta dapat bertoleransi terhadap perbedaan yang dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua yaitu pendidikan multikultural merupakan suatu reformasi pendidikan di mana semua siswa memiliki hak yang sama tanpa memandang latar belakang sosial, agama maupun etnik, serta menghendaki penghormatan dan penghargaan manusia setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabatnya. Poin ketiga yaitu SDN 2 Petekean merupakan SD umum yang mana para peserta didiknya berasal dari latar belakang ekonomi maupun sosial yang berbeda, bahkan agama yang berbeda. Ditunjukkan dengan adanya 2 peserta didik non-muslim yang duduk di kelas 5 SD. Maka dari itu, dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik ingin melakukan penelitian tentang implementasi pendidikan multikultural untuk meningkatkan karakter peserta didik dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tujuannya untuk melihat sejauh mana dampak pendidikan multikultural dalam pengembangan karakter peserta didik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimanakah implementasi pendidikan multikultural dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN 02 Petekean. Yang kedua, bagaimana dampak pendidikan multikultural dalam meningkatkan karakteristik peserta didik di SD 02 Petekean. Tujuan penelitiannya yang pertama, untuk mengetahui implementasi pendidikan multikultural dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, untuk mengetahui dampak pendidikan multikultural dalam meningkatkan karakter peserta didik di SDN 02 Petekean. Sedangkan manfaat dari penelitian ini bagi sekolah yaitu sebagai tolak ukur
sekolah untuk lebih mengembangkan pendidikan multikultural demi pencapaian karakter peserta didik yang lebih baik. Bagi penulis sendiri, dapat mendapatkan ilmu dan pengalaman tentang pengaruh pendidikan multikultural dalam meningkatkan karakter peserta didik, sekaligus sebagai informasi bagi para peneliti lain yang ingin mendapatkan rujukan guna menyelesaikan penelitiannya. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama dengan judul Implementasi Pendidikan Multikultural melalui media pop-up book tematik di sekolah dasar, yang ditulis oleh Rika Tesi Murkania dan Arita Marini. Penelitian tersebut sama-sama menekankan tentang implementasi pendidikan multikultural, namun dengan objek yang berbeda. Pada penelitian terdahulu menggunakan objek media pop-up book, sedangkan pada penelitian sekarang objeknya adalah mata pelajaran pendidikan multikultural. Maksud saya pendidikan agama Islam. Namun, pendidikan yang dilakukan dalam penelitian hampir sama, yaitu Namun, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hampir sama, yaitu pendekatan kualitatif dengan penelitian studi kasus. Penelitian terdahulu yang kedua, yaitu penelitian yang berjudul Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Meningkatkan Etika Siswa di Kelas 7 MTSN Denanyar Jombang, yang ditulis oleh Muhammad Muhsin Afriyadi. Pada penelitian terdahulu ini, objek penelitiannya yaitu di MTS, sedangkan penelitian sekarang di SD. Terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu, yaitu fokus penelitiannya adalah mengembangkan karakter peserta didik dan juga menggunakan metode yang sama, yaitu kualitatif, sedangkan perbedaannya yaitu tempat dan pengambilan data juga bentuk dari penelitian terdahulu berupa skripsi. Selanjutnya yaitu teori yang relevan. Yang pertama ada multikultural. Istilah multikultural sendiri mengandung dua pengertian, yaitu multi yang berarti plural atau berjenis-jenis, sedangkan kultural berarti kultur atau budaya. Pendidikan multikultural berarti pendidikan yang menghargai adanya pluralitas keberagaman budaya. Menurut H.A.R. Tiller, dalam pendidikan multikultural tidak mengenal fanatisme atau fundamentalisme sosial budaya termasuk agama. Setiap komunitas mengenal dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Demikian pula pendidikan multikultural tidak mengenal adanya xenofobia atau kebencian terhadap barang atau orang asing. Bahkan, pendidikan multikultural harus bisa mewujudkan peserta didik yang dapat belajar untuk hidup bersama dalam perbedaan, atau learning to live together. Sedangkan, menurut James Blank, pada tahun 1998, pendidikan multikultural adalah suatu rangkaian kepercayaan atau set of belief dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membangun gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Sedangkan pendapat yang lain dikemukakan oleh Zakiyuddin Baidawi yang menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah suatu cara untuk mengajarkan keragaman atau teaching diversity, dan pendidikan agama berwawasan multikultural memiliki karakteristik khas untuk menanamkan pentingnya kesadaran hidup bersama dalam keragaman dan perbedaan-perbedaan agama. Dari pernyataan para ahli, dapat saya simpulkan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang sangat memfokuskan pada penanaman nilai-nilai baiknya perbedaan, entah itu latar belakang, etnis, ras, budaya, bahkan agama.
Tujuan pendidikan multikultural yang pertama adalah, yang utama maksud saya adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Selanjutnya ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter menurut Likona 1992 menyebutkan character education is the deliberate effort to help people understand, care about, and act upon core ethical values. Hal ini berarti bahwa pendidikan karakter adalah upaya yang disengaja untuk membantu orang memahami, peduli, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika inti. Sedangkan menurut Dirjen Dikti dalam Barnawi dan Arifin 2013 menyebutkan bahwa pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik, mewujudkan dan menebar kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Dengan begitu, saya simpulkan bahwa pendidikan karakter adalah upaya untuk membangun karakter peserta didik, juga pendidikan yang mendukung perkembangan sosial, emosional, dan etis siswa. Selanjutnya ada pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntutan yang menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Pendidikan agama Islam diberikan dengan mengikuti tuntunan bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis, dan produktif, baik personal maupun sosial. Seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, maksud saya yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dengan pendidikan agama Islam diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Selanjutnya, kerangka berpikir. Poin pertama yaitu pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menekankan pada kewajaran sebuah perbedaan, yang mana para peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam belajar meskipun mereka terlahir dari berbagai macam perbedaan ras, etnis, budaya, bahkan agama. Selain itu, dengan pendidikan multikultural diharapkan mampu mengembangkan rasa empati, kejujuran, bahkan toleransi dalam diri peserta didik. Poin 2, pendidikan agama Islam diyakini bisa membentuk karakter peserta didik karena materi yang diajarkan pun sangat selaras dengan tujuan pendidikan multikultural itu sendiri. Oleh karena itu, peran pendidik sangat penting dalam hal ini. Selain mengajar tentang pendidikan agama Islam, para pendidik juga harus mampu mencontohkan butir-butir dari pendidikan multikultural dalam karakternya di setiap harinya. Seperti tidak membeda-bedakan peserta didik saat proses pembelajaran, saat peserta didik ingin bertanya, bahkan saat pemberian nilai evaluasi. Dengan demikian, penulis berharap dengan penanaman karakter pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, juga peran guru di setiap pelajaran yang lainnya,
Outputnya dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki simpati, respek yang kuat, bisa apresiasi antar teman, dan memiliki empati bahkan pada agama yang berbeda. Di sini desain penelitian yang saya buat yaitu pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif yang berusaha mendeskripsikan implementasi beserta dampak pendidikan multikultural dalam meningkatkan karakter peserta didik di mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 5 SDN Petekian. Melalui pendidikan kualitatif ini, saya akan memperoleh pengalaman dan ilmu dalam implementasi pendidikan multikultural dalam meningkatkan karakter peserta didik kelas 5 SD dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Poin kedua, menurut Bogdan dan Tyler, metodologi penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati. Poin ketiga, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah di mana peneliti sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan cara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi gabungan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data bersifat induktif, kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada makna daripada generalisasinya. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berperan sebagai human instrument dan teknik pengumpulan data di mana peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDN 02 Petekian, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, secara daring melalui aplikasi WhatsApp dan Google Meet. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN 2 Petekian, guru PAI serta angket dari masyarakat dan warga sekolah lainnya, serta dokumen yang terkait dalam proses penelitian seperti artikel dan jurnal. Dalam menentukan sampel pada data kualitatif menggunakan purposive sampling, di mana purposive sampling yaitu teknik penentuan sampling dengan pertimbangan tertentu. Di sini populasinya yaitu seluruh warga sekolah khususnya kelas 5 dan guru PAI SDN 2 Petekian. Sampelnya menggunakan purposive sampling. Yang terakhir yaitu subjeknya yaitu pendidikan multikultural. Maaf di sini salah. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan pada kegiatan yang sedang berlangsung. Di sini observasinya secara daring yang dilakukan melalui aplikasi WhatsApp dan juga Google Meet dan juga angket. Selanjutnya wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti. Juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih dalam maksud saya. Di sini peneliti melakukan wawancara dengan guru agama Islam di SDN 02 Petekian melalui aplikasi WhatsApp Group. Maksud saya WhatsApp. Yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi sendiri yaitu metode penelitian untuk memperoleh keterangan dengan cara memeriksa atau mencatat dokumen yang ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang telah didokumentasikan pada buku-buku yang tertulis seperti buku induk, buku pribadi, buku
dan materi ajar guru PAI SDN 02 Petekean. Selanjutnya yaitu tahapan penelitian. Ada beberapa tahapan penelitian. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Proses perencanaan merupakan proses di mana manajemen merumuskan suatu tujuan dan bagaimana cara dapat mencapainya. Proses perencanaan terjadi di semua tipe penelitian. Di sini proses perencanaannya, rencana pembelajaran dirancang dalam bentuk RPP yang mengacu pada standar isi, kompetensi dasar, dan juga kompetensi inti. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran adapun materi pembelajaran yang akan digunakan yaitu pembelajaran ketiga tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Terdapat pada bab ketiga. Terdapat 3 bab Yang pertama ada orang jujur disayang Allah, yang kedua hormat dan patuh pada orang tua dan guru, yang ketiga ada indahnya saling menghargai. Selain itu yang diperlukan yaitu media pembelajaran, sumber belajar yaitu buku kurikulum terbaru, serta soal evaluasi yang berupa tes lisan maupun tertulis seperti tanya jawab, kuis, sampai pada ulangan harian dan tugas tengah semester maupun ujian akhir semester. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan implementasi dari semua rencana yang telah dibuat. Tahap ini yang ada di dalam kelas adalah realisasi dari teori pendidikan teknik seperti RPP mengajar yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh guru, yang mana mengacu pada kurikulum terbaru. Metode yang digunakan dalam pembelajaran adalah metode ceramah, interaktif, tanya jawab, pembiasaan, diskusi, membaca keras, memberi tauladan, dan juga praktik. Pembiasaan karakter dilakukan dengan memberikan buku catatan yang di dalamnya meliputi sholat 5 waktu, bersikap jujur dan hormat pada orang tua yang dikumpulkan setiap pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, lengkap dengan tanda tangan dan keterangan dari orang tua. Tahap pengamatan dan observasi. Observasi yang dilakukan adalah di SDN 02 Petekean selama pelajaran berlangsung. Observasi ini dilakukan dengan mengisi menurut instrumen yang sudah dibuat, yaitu aktivitas guru dan siswa. Wawancara dengan guru pendidikan agama Islam, juga angket yang diisi oleh guru dan siswa kelas 5 di SDN 02 Petekean. Yang terakhir yaitu tahap analisis dan refleksi. Tahap refleksi adalah kegiatan evaluasi, analisis, pemaknaan, penjelasan, penyimpulan. Dalam tahap ini peserta didik melakukan tes evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan materi yang diajarkan pada tes evaluasi terhadap evaluasi jangka pendek. Evaluasi terdapat evaluasi jangka pendek dan evaluasi jangka panjang. Jangka pendek seperti tes lisan, kuis, dan ulangan harian, sedangkan evaluasi jangka panjang bisa berupa ujian tengah semester atau ujian akhir semester, buku catatan orang tua, dan kegiatan ekstra. Instrumen evaluasi sendiri terdapat tes tertulis dan non-tes. Tes tertulis berupa yang sudah dijabarkan di atas, sedangkan untuk tes yang tidak tertulis melalui pengamatan jangka panjang dalam satu semester itu sendiri. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam metode analisis data ini ada 3. Yang pertama ada reduksi data, yang mana
Reduksi data adalah merangkum, memilih pada hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan data sebelumnya. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memilih data yang dikira penting untuk selanjutnya dijadikan display data. Display data sendiri sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan maupun pengambilan tindakan dengan melihat penyajian-penyajian agar kita bisa melihat apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan guna mempermudah peneliti untuk melihat gambaran agar dengan mudah melakukan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti mendisplay data dengan melihat scoring pada tes formatif dan juga melihat nilai observasi pada aktivitas peserta didik. Yang terakhir yaitu verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara apabila tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, menjunjung pada pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang diambil merupakan kesimpulan yang valid dan kredibel. Yang terakhir yaitu hasil. Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan atau hasil dengan adanya pendidikan multikultural yang terintegrasi dalam pendidikan agama Islam, bisa dikatakan tercapai, ditunjukkan dengan hormat kepada guru, hormat pada orang tua, menghargai teman, menghormati hak setiap orang, kejujuran, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Tentunya untuk mencapai pada tahap ini diperlukan faktor dari kepribadian guru dan juga orang tua di rumah. Keterlibatan warga sekolah juga kegiatan-kegiatan ekstra yang mendukung implementasi pendidikan multikultural seperti kegiatan pramuka, upacara bendera, sholat duha, buka puasa bersama maupun korban di Hari Raya Idul Adha, dan zakat fitrah di Hari Raya Idul Fitri. Sekian penyampaian materi atau penyampaian proposal penelitian saya. Mohon maaf jika banyak salah dan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.